Shalom, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan bagian dari firman Allah yang menjadi landasan dan kekuatan kita sebagai orang percaya. Untuk itu sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mengajak kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Setiap pemirsa yang mendengar dan menikmati kebenaran-Mu, kami semua diberkati Tuhan. Bahkan ketika umat-umat-Mu datang dengan berbagai persoalan, Tuhan memberi mereka kelegaan. Kuasa firman-Mu ada di dalam kehidupan kami semua dan bekerja memulihkan sehingga hidup kami diberkati untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu yang hidup dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar dari firman Allah. Saya mengajak kita membaca dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 berkata begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Melalui pemberitaan firman Allah pada saat ini, saya ingin berbicara dari satu bagian firman Tuhan tentang hari-hari yang jahat. Dalam bagian terjemahan yang lain, di sana ditulis, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini penuh dengan kezaliman. Bahkan dalam beberapa terjemahan yang lain diungkapkan juga di sana, bahwa karena sekarang adalah zaman yang penuh kejahatan. Kata hari-hari di dalam firman Allah menggunakan kata bahasa asli yang ditulis dengan kata hemera, yang menunjuk kepada waktu atau zaman atau waktu yang telah ditetapkan atau ditentukan. Hari-hari yang jahat tidak terbentuk sendiri. Hari-hari yang jahat tidak berdiri sendiri. Tetapi hari-hari yang jahat adalah hari-hari yang telah ditetapkan dan waktunya, kata Alkitab itu di akhir zaman, telah ditetapkan oleh firman Allah. Jika sekilas kita membaca bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat, maka kedengarannya begitu sederhana. Tetapi dalam firman Tuhan menjelaskan hari-hari yang jahat adalah hari yang waktunya telah ditetapkan oleh Tuhan. Waktu atau zaman atau hari yang telah ditentukan oleh Allah adalah suatu waktu yang telah digarisbawahi bahwa di akhir zaman inilah peningkatan kejahatan itu terjadi di muka bumi ini. Ketika firman Allah berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jahat seperti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan? Kalau kita mendefinisikan tentang jahat, maka adalah menunjuk kepada sesuatu yang membuat kita terasa terancam
hari atau menunjuk kepada satu tindakan kejahatan dan sebagainya. Tetapi dalam firman Tuhan, kata jahat ditulis dengan kata poneros. Definisi dari kata ini adalah penuh dengan dosa. Dan kedua, penuh dengan orang-orang jahat. Dan yang ketiga adalah penuh dengan pekerjaan iblis. Hari yang jahat adalah hari yang menunjukkan satu objek yang jelas untuk menunjukkan bahwa dunia ini adalah dunia yang jahat, penuh dengan orang-orang yang jahat, dan dipenuhi dengan pekerjaan-pekerjaan yang jahat, yaitu dari iblis, dari kuasa-kuasa kegelapan. Itu sebabnya saudara-saudara, kata jahat kemudian digambarkan seperti mata yang tidak sehat atau pandangan yang kabur, pandangan yang tidak tajam, atau digambarkan seperti buah yang busuk, digambarkan seperti luka yang sedang nyeri dan sangat berbahaya. Ini kata jahat. Digambarkan seperti mata yang tidak jelas melihat, mata yang rabun, mata yang tidak jelas, melihat sesuatu begitu kabur. Digambarkan seperti buah yang busuk, bukan buah yang matang bagus, bukan buah yang bisa kita nikmati, tetapi buah yang busuk. Ini gambaran dari kata jahat. Kemudian digambarkan seperti luka yang nyeri. Nah, saudara-saudara, gambaran dari jahat ini digambarkan dengan hal-hal yang sangat mengerikan di dalam kehidupan orang percaya. Ini adalah satu gambaran kejahatan yang lengkap, satu gambaran kejahatan yang luar biasa puncaknya. Digambarkan di dalamnya ada dunia yang penuh dengan dosa. Ada banyak orang jahat. Ada syarat dengan pekerjaan-pekerjaan iblis. Dan banyak hal lain yang diungkapkan. Firman Tuhan mengungkapkan bahwa pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari yang dimaksud oleh firman Allah adalah hari-hari yang jahat, menunjuk kepada hari-hari di mana dunia dipenuhi dengan kejahatan, dunia dipenuhi dengan pekerjaan-pekerjaan iblis. Beberapa waktu yang lalu saya mendoakan seorang anak Tuhan dan melepaskan dia dari kuasa kegelapan. Ada cengkeraman pekerjaan iblis dalam tubuhnya. Dan ketika anak Tuhan ini mengalami manifestasi, saya bertanya kepada roh itu, kenapa kamu buat anak ini menderita? Saya tanya, kamu tinggal di mana? Dia berkata, saya tinggal di pulau sebelah. Dan dia berkata, dia hanya disuruh oleh salah seorang yang tinggal di kota A. Jaraknya cukup jauh, saudara-saudara, yang ada di daerah kita, Sulawesi Tenggara. Orang melakukan apa saja oleh karena kecemburuan, iri hati, dan kemudian melakukan hal-hal yang menyakiti orang. Sudah diperiksa ke dokter,
dokter tidak menemukan penyakit. Dan ternyata ini pekerjaan guna-guna. Ada seorang yang kemudian menyuruh dia agar supaya membuat si kekasih ini menderita. Dan ada banyak orang yang mengalami hal ini, saudara-saudara. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan iblis yang terjadi oleh karena persoalan harga diri, iri hati. Iblis tidak lagi menutup-nutupi diri untuk mencelakakan orang. Dia sekarang dengan terbuka menyerang siapapun. Dan sebelum ini terjadi, firman Allah sudah mengungkapkan kepada kita. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kejahatan yang terjadi sekarang adalah satu kejahatan yang terhubung dengan pekerjaan-pekerjaan iblis di hari-hari ini. Kejahatan yang digambarkan seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudara. Digambarkan seperti mata yang tidak sehat. Digambarkan seperti buah yang sudah busuk. Digambarkan seperti luka yang nyeri dan berbahaya. Ketika buah itu sudah busuk, maka tidak ada yang dapat kita nikmati dari buah yang busuk. Ketika saudara mengalami luka nyeri dan berbahaya, maka ini sangat berbahaya bagi kesehatanmu. Dan Alkitab telah mengungkapkan kepada kita, hari-hari ini adalah jahat. Gambaran yang sudah diungkapkan oleh firman Tuhan, bahwa dunia ini adalah dunia yang penuh dengan dosa. Dunia yang penuh dengan orang-orang jahat. Dunia yang penuh dengan pekerjaan-pekerjaan iblis. Pekerjaan-pekerjaan orang-orang jahat yang terhubung dengan pekerjaan iblis tidak mengenal status sosial. Ada banyak orang Kristen tetapi justru kuat melakukan perkara-perkara yang berhubungan dengan pekerjaan iblis. Dalam pelayanan kami, saudara-saudara, selama ini berhubungan dengan pelepasan dari orang-orang yang mengalami guna-guna, santet dan sebagainya. Ada banyak hal yang saya dapati dari cara kerja mereka. Dalam pengalaman saya ketika mendoakan orang yang terkena guna-guna, ada banyak hal, ada banyak faktor penyebab mengapa hal ini terjadi. Dan salah satunya adalah makanan yang umum terjadi. Ada orang yang hanya pergi makan bakso, pulang kesurupan. Ada orang yang cuma pergi minum kopi di kafe, pulang kesurupan. Ada orang yang hanya salah melangkah masuk di kebun orang, di area orang, pulang kesurupan. Ada banyak hal yang saya temukan, saudara-saudara. Dan banyak dilakukan juga bukan saja orang-orang yang tidak seiman, tetapi justru banyak dikerjakan, dilakukan oleh orang yang namanya Kristen. Ini sangat-sangat tragis. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana kita menghadapi kondisi hari-hari yang jahat. Bagaimana kita menghadapi situasi yang jahat seperti ini. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 berkata begini, karena itu perhatikanlah
dengan saksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bagaimana kita hidup? Jangan seperti orang bebal, jangan seperti orang bodoh, tetapi seperti orang arif. Saudara-saudara, apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan, jangan seperti orang bodoh, tetapi seperti orang arif. Menjadi arif dalam konteks hidup di hari-hari yang jahat. Kata arif dalam bahasa asli firman Tuhan ditulis dengan kata sophos, yang artinya lebih bijaksana, pandai atau pintar, dan ketiga terlatih. Ketika diungkapkan bahwa kita harus menjadi seperti orang arif. Orang arif identik dengan orang bijaksana. Tetapi kata ini lebih menunjuk kepada lebih bijaksana. Kalau kata bijaksana memiliki arti yang banyak di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kata lebih bijaksana, apa yang lebih daripada bijaksana, saudara-saudara? Adakah yang bisa mendefinisikan kata lebih dari bijaksana? Saya mencari di kamus kata lebih bijaksana, tidak saya temukan. Tetapi di Alkitab itu ada. Lebih bijaksana, kata firman Allah di dalam kitab Mazmur 119 ayat 98 berkata begini, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Untuk menjadi lebih bijaksana, ternyata kita terhubung dengan perintah firman Allah. Untuk menjadi lebih bijaksana, kita terhubung dengan kehidupan yang menuruti perintah firman Tuhan. Menuruti, saudara-saudara, turuti, kita akan menjadi lebih bijaksana. Hidup di zaman, di hari-hari yang jahat ini, kita tidak sekedar saja menjadi bijaksana, tetapi Alkitab kemudian menambah kalimatnya, lebih bijaksana. Mengapa harus terjadi seperti ini, saudara-saudara? Karena kita menghadapi dunia yang jahat. Kita menghadapi hari-hari yang jahat, hari-hari yang penuh dengan pekerjaan-pekerjaan jahat yang dilakukan oleh si jahat. Maka menyikapi hal seperti ini, kita harus lebih bijaksana. Perintah-perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Ini yang dimaksud oleh firman Allah. Kita menjadi lebih bijaksana sesuai dengan firman Tuhan. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Orang yang lebih bijaksana akan menuruti kebenaran firman Tuhan. Menuruti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah dan bukan kata orang. Firman Tuhan mengungkapkan kepada kita semua, menghadapi dunia yang jahat ini, kita harus
lebih bijaksana. Kata arif, pengertian yang kedua dari kata arif adalah sikap orang pandai. Menjadi orang yang pandai. Orang pandai atau orang pintar adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap orang. Ketika saudara sedang mengikuti pendidikan, maka kalau kita bodoh atau anak-anak kita bodoh, kebodohan itu akan terlihat di nilai laporan pendidikan. Akan terlihat saudara-saudara. Dari laporan pendidikan akan tercermin, bukan ditulis dengan tinta hitam atau biru, tetapi ditulis dengan tinta merah. Amsal 15 ayat 21 berkata begini, kebodohan adalah kesukaan bagi orang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Orang yang pandai adalah orang yang berjalan lurus. Orang yang berjalan lurus, orang yang tidak akan menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Orang yang berjalan lurus adalah orang yang tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang bukan kehendak Tuhan. Orang yang berjalan tidak lurus adalah orang yang cenderung mengikuti keinginan diri sendiri, mengikuti kedagingannya daripada mengikuti kehendak Allah. Orang yang berjalan lurus adalah orang yang berpegang teguh dan tetap di dalam jalur kebenaran. Tetapi orang yang pandai, Alkitab berkata, akan berjalan lurus. Berjalan lurus, saudara-saudara. Di tengah-tengah dunia yang terjadi sekarang ini, ada begitu banyak orang sangat mudah terpengaruh dengan keadaan yang ada. Orang mudah menyimpang oleh karena sesuatu. Tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan, menghadapi hari-hari yang jahat, Alkitab berkata, bersikap arif. Dengan kata lain, bersikap bijaksana, lebih bijaksana, bersikap atau berjalan lurus. Kata arif yang ketiga mengandung pengertian terlatih. Dalam kebenaran firman Tuhan, sikap terlatih ini digambarkan dalam beberapa hal. Misalnya di dalam Ibrani pasal 5 ayat 14 berkata begini. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Terlatih menghadapi dunia yang jahat, maka kita harus bersikap terlatih. Yang pertama, terlatih dalam hal apa? Terlatih dalam hal panca indera. Panca indera kita kenal ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, ada hidung, ada mulut, ada perasa tubuh yang merupakan panca indera dalam kehidupan kita. Dan firman Allah berkata,
Orang yang mempunyai panca indera yang terlatih dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Panca indera adalah salah satu pusat sentra dari pergerakan hidup kita. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, karena ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, ada mulut untuk berbicara. Kita akan tahu apa yang akan kita katakan, apakah itu dusta atau kebenaran. Apakah kita mendengar gosip atau mendengar berita-berita yang memberkati. Orang percaya yang mempunyai panca indera yang terlatih adalah orang percaya yang bersikap arif di akhir zaman ini. Firman Allah berkata bahwa karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang yang memiliki panca indera yang terbaik, dia akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang jahat dan mana yang buruk. Itu sebabnya saudara-saudara, ini salah satu sikap respon orang percaya menghadapi hari-hari yang jahat. Latih panca indera kita, latih hidup kita, supaya memiliki satu responsif reseptor dalam tubuh yang bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Kata arif atau kata terlatih bukan saja dalam hal panca indera, tetapi dalam hal beribadah. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Firman Allah berkata, latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu sangat penting dalam hidup kita semua. Karena Alkitab berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita bersikap arif, bersikap lebih bijaksana, ditunjukkan dari sikap hidup kita yang beribadah kepada Tuhan. Kita menghadapi dunia yang sedang mengalami kehancuran. Kita sedang menghadapi dunia yang jahat di hari-hari ini, saudara-saudara. Dekatkan dirimu, cari Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Karena ini adalah salah satu sikap yang lebih bijaksana menghadapi hari-hari yang jahat. Sehingga apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan, bahwa kita sebagai orang percaya yang diungkapkan, pergunakan waktu yang ada. Waktu yang ada kita gunakan untuk apa? Untuk berdoa, untuk beribadah, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Karena ini hari-hari yang jahat, cari Tuhan. Saya percaya dengan kehidupan kita dalam kebenaran firman Tuhan akan membuat kita kuat di dalam Tuhan, membuat kita semakin teguh dalam iman, dan kita berjalan dalam kemenangan setiap hari bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.